Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlika wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati Allah muliakan. Ini musim haji ya, musim dimulai deh. Tanggal 21 udah mulai berangkat ini. Kloter pertama ini 22 21 kalau nggak salah ini. Ini perkiraan saya. Kalau teman saya katanya Rebo, ya artinya gini, kalau musim haji kita kan sebagai manusia umat Islam ya terutama ada rasa kepengin juga, kalau apalagi yang belum haji ya diniatin dulu niat haji, perkara nanti berangkat atau tidak berangkat niat dulu ya. Kalau kita ada bulan Zulhijjah ya datang diniatin. Saya juga dulu sama seperti Bapak mungkin Pak ya, saya boro-boro bahasa gampangannya gini, buat makan aja nggak ada bahasanya gitu ya, buat hari-harinya juga nggak ada, kok ngarang-ngarang haji yang ngeluarin duit puluhan juta kan gitu. Itu kan bahasa orang awam ya. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu ditentukan waktunya. Waktunya kapan? Bulan Zulhijjah. Beda dengan umroh. Ya, kalau umroh bebas kecuali bulan haji ya. Kecuali bulan haji. Bulan haji pun ada umroh bagi yang mereka melaksanakan haji. Misalnya saya berangkat haji nih, bulan haji ke sana ya. Di sana kita umroh. Saya umroh pernah berkali-kali, hampir 5 kali gitu. Ya, umroh terus umroh. Gitu, lagi melaksanakan haji seperti itu. Diniatin Pak ya, diniatin ya bismillahirrahmanirrahim lah. Namanya rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki bahasa kasarannya harta lah, harta yang kita kan nggak ngerti harta dari mana ya, apalagi niat baik dan seperti itu. Jangan apatis, janganlah boro-boro buat haji, buat makanan yang nggak ada, seperti itu. Jadi ada cerita kalau bicara masalah rezeki berangkat Pak, orang punya uang belum tentu berangkat ya, orang punya duit harta banyak belum tentu berangkat sampai ke Mekah, sampai ke sana belum tentu. Kadang-kadang orang nggak punya duit berangkat, kadang-kadang orang sudah sampai bandara Jeddah suruh kembali nggak berangkat, nggak haji, ada juga kan. Macam-macam cara haji itu. Tukang sapu bisa naik haji. Oh bisa naik haji Pak Riono? Iya, dia nyapunya di gedongan ya kan, majikannya direktur ya kan, pembantu naik haji gara-gara suruh bawain tas doang, bawain tas majikannya naik haji. Majikannya repot mau tas kan, harus ada yang bawain, yang bawanya ikutlah itu naik haji. Satpam naik haji Pak, satpam, apalagi satpam Departemen Agama Pusat naik haji semua itu. Naik haji itu satpam Pak ya. Pembantu naik haji, tukang becak yang nganterin anaknya saben pagi di daerah Jawa Timur tuh, tiap pagi nganterin anaknya sekolah TK harus pakai becak itu ya, dihajiin sama majikannya. Tuh tukang becak tuh banyak banget lah. Tukang cukur naik haji gara-gara nyukurin pejabat
tiap cukur harus bapak itu yang nyukurin. Cerita ngalor ngidul karena ini memang soleh, naik haji. Teman-teman saya yang jadi satpam di Bekasi, di Tangerang, ya di mana lagi itu, di daerah Cilengsi sana, itu kan satpam perusahaan, karena rajin sholat, Pak, rajin sholat aja, ya pinter agama sih nggak karena rajin, terpilih sama kepala bagiannya yang rajin sholat naik haji. Teman-teman saya, teman di angkatan laut marinir, kan padanya kadang-kadang pada punya kerja sampingan kalau malam daripada nganggur, itu naik haji kayak gitu. Banyak orang naik haji gara-gara hadiah. Contoh, Haji Abu Bakar, haji atas biaya Golkar. Haji Mansur, haji halaman rumah digusur, gitu ya. Apa lagi haji macam-macam lah, ya. Jadi haji dari berbagai macam jalan, ya, berbagai macam cara itu naik haji. Niatin dulu Pak ya, diniatin dulu. Nomor satu niat. Selesai niatnya pun harus beres. Kalau panjenengan niat haji itu jangan niat pengen dipuji, udah berantakan itu. Saya mau naik haji biar kelihatan alim, pecinya putih, pakainya sorban, yang tadinya jumatannya di belakang, di depan sini. Tadi sono misalnya di pojok sono belum haji, gara-gara naik haji, tahu-tahu di sini di depan. Ya, pelanggaran ini udah, lain cerita ini udah. Ya, ini riaknya kelihatan ini. Kenapa nggak dari dulu ke sini? Begitu naik haji ke depan. Tadinya baju kokoh, peci hitam ganti casing, pakai gamis. Ada yang pakai gamis nggak sini? Ada yang pakai gamis nggak? Nggak ada ya. Gamis putih, pakai sorban diikat, mudeng-mudeng, peci putih, ganti casing. Karena menyolok ini kan, rusak ini udah amal, udah rusak kalau lagi rusak ini nih, bak blur ini. Kan akhirnya kan kayak mau pengen dilihat gitu kan, kayak pengen dilihat. Wah, pakai wah lagi kan. Siapa itu? Sholat di depan lagi. Ya, di desa saya tapi Pak ya, bukan di sini, di desa saya. Kayak gitu Pak. Mesti kalau ada orang pasti habis naik haji, mesti sholatnya di depan, sapnya paling depan. Ya, alhamdulillah sih bagus. Ya, yang biasanya datangnya terlambat cepat gitu. Tapi kalau ada embel-embel kepengen di alam uang, di alam ngerti nggak? Dipuji orang, ini lain cerita nih Pak. Lain cerita ini udah rusak ini jadi hajinya. Niatnya nggak bener. Saya mau niat haji, saya kan orang paling kaya sekampung. Kayaknya kalau belum haji kayaknya belum srek, belum pantas ini jadi orang kaya. Lain lagi ceritanya itu. Berantakan amal kayak gitu. Ya, diniatin yang benar. Nah, haji itu ibadah. Ya, haji itu ibadah. Rukun Islam. Ya, rukun Islam ya masa iya sih pakai embel-embel dipanggil segala rupa. Kalau nggak dipanggil nggak usah marah. Rajin sholat, bapak sholat. Rajin zakat, bapak zakat. Rajin puasa, bapak puasa. Rajin haji, bapak haji. Kayak gitu. Masa pakai embel-embel kayak gitu sama rajin sholat tampil pas sholat kan kurang bagus. Haji pak haji kan nggak bagus. Embel-embel itu dibuang. Ya, itu menyebabkan amal jadi bangkrut. Ya, kayak bagi orang yang seneng sih, gimana sih ya? Nggak bisa saya melukiskan kan itu perasaan orang. Ada orang yang nggak dipanggil Pak Haji jengkel ya ada gitu. Kalau saya sih udah haji ya, maksudnya biasa-biasa aja, manggil saya Pak Riono gitu aja, nggak usah Pak Haji. Tapi kadang-kadang masyarakat ini yang kadang-kadang tahu panggil itu ngeledek atau panggil itu ngalem, saya juga nggak tahu itu. Ini mana masalah haji. Niatnya diberesin dulu niatnya ya. Kalau jenengan umroh juga niatnya diberesin dulu Pak. Pokoknya kalau gara-gara sama haji umroh pengen dipuji orang, selesai. Bangkrut itu amal itu. Jadi capek doang kita ini, bener. Amalan apa aja, nggak cuma haji doang. Kalau misalnya sampean pengen dipuji orang, bangkrut amalan itu. Besok korban,
Wah, punya duit banyak nih. Wah, mau saingan ini sama orang kaya di kampung saya. Korban pengen di alam, pengen dipuji, biar dikatakan orang dermawan. Tamat riwayat kita ini, amalannya maksudnya. Nah, jadi seperti itu. Ini masalah tentang niat. Satu, niat. Kedua, rezekinya harus halal. Sampai haji rezekinya halal. Contoh, kalau korupsi kan nggak mungkin sampean. Korupsi apa pejabat? Bukan. Gara-gara ngembat warisan saudara kita. Karena sampean laki-laki, kalah ini perempuan ini, ya kan? Harusnya perempuan dapat 100, sampean potong 50%. Nah, ini duit yang kayak ini kan buat haji enak ini, ya kan? Haji nih, mantep. Ini barang yang haram kayak gitu kelihatannya mah enak, tapi hajinya nggak diterima. Air najis tidak bisa mensucikan. Nah, saya beramal beli gorengan kayak gini nih, misalnya dapat pasang nomor, ya kan, dapat 500.000, 250 kasih sama panitia, yang 250 buat beli pulsa. Duit kayak gitu, walaupun sampean kelihatannya dermawan, tidak diterima. Tidak diterima. Barang haram itu nggak bisa mensucikan, apalagi buat haji. Harus betul-betul suci, barangnya halal, halalan, toyiban, mubarakatan. Tuh. Halal, toyib, barokah. Cari yang kayak gitu. Karena haji itu nggak gampang, ya. Kecipretan barang haram di kita aja nggak sah. Dua, misalnya sekarang harganya 35 juta, 30 halal, 5 jutanya haram untuk melunasin haji, tetap aja nggak beres. Ya Pak, hati-hati kalau sampean besok haji. Ya, umroh juga sama, hati-hati. Jangan sampai kecipretan barang haram deh pokoknya. Ini pun ya misalnya kita sudah halalnya beres, gurung karuan sampai di sana mabrur, gurung karuan. Nah, cerita aja nih ya, kalau nggak usah cerita terlalu panjang, saya yang biasa dilaksanakan aja. Sama barangnya halal semua, ya suami istri halal. Sampai di sana prakteknya kadang-kadang bisa rusak. Saya nggak lanjut di situ dulu. Rezekinya halal ya, Pak ya. Sepakat nih sampai harus sepakat. Ini nih, kalau saya bawa kitabnya susah nih, karena kitabnya banyak nih. Yang jelas harus halal, apapun, nggak cuma haji doang. Sampai sholat, saya sholat. Sarung ini, duitnya dapat haram buat beliin sarung atlas, sarung wadimor, tidak sah saya sholatnya. Baju ini misalnya duitnya dapat nipu, ya nipu apalah, nipu jual beli motor kayak, nipu jual beli apa kan gitu kan, kadang-kadang kita jadi apalah, dibeliin baju, kelihatannya bajunya mah beres ya, baju koko, atau beliin peci buat sholat, sholatnya nggak sah. Ini udah terlalu dalam tasawufnya Pak ya. Sebenarnya itu bukan terlalu dalam. Memang orangnya harus begitu. Bukan masalah tasawuf atau tarekat atau mungkin sufi. Jenengan saya ya mangan barang haram. Gara-gara mangan barang haram, sholatnya nggak sah. Diriwayatkan ya dalam Al-Hikmah, 40 hari baru suci badan kita Pak. Ya Allah, 40 hari gimana ceritanya ya? Nah kalau saben hari makan barang haram, berarti 40 lagi, tikel-tikel banget kan. 40 hari baru suci. Itu hati-hatinya seperti itu. Itu tentang masalah ibadah. Kembali masalah haji. Kemudian niat sudah beres, hartanya halal, lingkungan. Sampai mau haji,
Jangan asal selorong boy aja. Lingkungan perhatiin. Jangan sampai berangkat haji, lingkungan ada orang kelaparan. Ini pelanggaran ini. Apalagi anak yatim, nggak makan, lapar, nggak sekolah, ya. Sampai berangkat haji baik, bisa nggak diterima? Karena ada riwayatnya. Orang mau berangkat haji, tiba-tiba nggak jadi, gara-gara apa? Ada ya janda nggak punya suami, yang janda yang punya suami, punya anak 3 kelaparan semua, rumahnya udah reot mau roboh. Ya, kebetulan orang itu udah ngumpulin sekira 10 tahun ngumpulin tabungan. Ketemu janda itu, akhirnya harusnya berangkat nggak jadi berangkat, dikasihkan duitnya semua buat betulin rumah, buat ngempanin anak yatim itu, ya, buat makan sehari-harinya, kasih usaha buat janda itu. Justru itu malah yang diterima. Menurut kisah, sak Mekah nggak ada yang diterima, Pak. Hebat mana sak Mekah ya? Jutaan di sana orang, tidak ada yang diterima, malah justru yang diterima itu yang nggak berangkat. Jadi hakikatnya kan berarti keniatannya itu niat doang, belum berangkat udah diterima, bayangin Pak. Hebatnya di situ. Itu ada ceritanya itu. Justru malah pernah nih. Ini cerita ya, saya cerita nih. Syekh Khalil Bangkalan. Kalau nggak salah itu. Sama muridnya di sana haji. Terus apa? Muridnya takjub melihat kerumunan orang soleh semua. Wah, itu orang soleh semua ya, Syekh ya. Terus, ya luar biasa ini orang paling masuk surga semua ini. Ini, kamu merem ngerti? Terpejam, itu merem, itu kemudian mukanya diusap tuh, seret, dah melek. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi, Pak? Di situ orang berwujudnya macam-macam. Ada yang babi, ada yang anjing, ada yang kuda, ada yang monyet, ada yang manusia. Ya Allah, macam-macam tuh. Kaget kan? Begitu kaget, kira-kira setengah menit lah kagetnya itu. Diusap lagi, seret, melek lagi, manusia semua. Tuh. Potretnya di situ kan. Jadi belum tentu seorang tuh saking takjubnya katanya orang tuh masuk surga semua tuh. Ternyata ada niatnya beda-beda di situ Pak orang haji. Ya, di situ tuh. Itu tentang masalah keajaiban masalah haji. Kembali ke masalah niat tadi. Jadi barangnya halal, sudah jelas. Niat beres. Ya, lingkungan diperhatikan, jangan sampai ada orang fakir miskin terlantar kelaparan selama sampean haji. Itu. Kemudian kalau bisa ya mohon maaf. Tapi bukan kalau bisa, memang harus ini minta maaf. Kalau mohon maaf di tetangga susah, satu RT datengin kayaknya ada 1000 orang, kumpulin di rumah, kumpulin undang, ya enggak, selamatan. Nah itu namanya walimatu safar. Itu tuh asbabnya walimatu safar di situ. Asbabnya walimatu safar, orang mau bepergian, ini ada dalilnya, ini ada dalilnya dalam kitab Wasiatul Mustafa itu. Bukan Wasiatul Mustafa kalau masalah itu. Lubabul Hadis. Kalau orang mau bepergian, Pak, siapapun mau bepergian ya, bukan haji doang, itu disunahkan permisi sama tetangga kanan kiri. Kamu mau mudik kemarin, ngomong sama tetangga kanan, ngomong, Bang, saya mau mudik. Ya liatin rumah gua dah, kali ada apa-apa. Ya siapa tahu rumah kebakaran Pak ya, lagi mudik. Kan begitu. Itu artinya orang mau bepergian disuruh permisi. Jadi ngasih tahu tetangganya, ada adabnya Pak. Apalagi mau haji, ibadah. Nah, asbabul walimatu safar di situ. Ya, makanya kalau orang mau pergi aja pada ngadakan walimatu safar, walimah bepergian.
Jadi seperti itu. Permisi, mohon maaf, mohon doa. Emang saya nggak bisa doa Pak Riono? Bisa. Tapi ya namanya orang, siapa tahu doa teman itu lebih makbul. Kan begitu. Karena kita mau perjalanan jauh. Ya siapa ngerti kita naik pesawat, tahu pesawatnya meledak, ketembak rudal Israel, gimana? Ini kali perang ini, ya kan? Ya mudah-mudahan perangnya nggak lanjut. Kalau lanjut nih berapa nih haji ini bisa berapa ya asli Pak? Berapa ini? Kan yang dilewat kita kan lewatnya Pakistan, lewatnya India, Gujarat, Pakistan, Yaman, baru Jeddah. Kan lintas itu, melintasi selat Hormuz lagi itu Pak, selat yang lagi diributin Israel sama Iran itu, Amerika Serikat sama Iran. Nah itu, siapa tahu namanya orang pesawat mana dulu yang ditembak satu pesawat mati semua itu 400 orang itu, orang selalu Ukraina itu misalnya. Orang nggak ngerti, maka minta doa biar selamat. Berangkat selamat, pulang selamat, di sana pun selamat. Emang di sana nggak selamat Pak Riono? Banyak saya ngeliat orang berangkat selamat, di sana kagak selamat, sakit melulu, sakit Pak. Giliran begitu mau pulang sembuh. Tuh hebatnya itu rahasia haji. Berangkat sehat sampai Madinah sakit Pak. Sepanjang-panjangnya haji di sana sakit terus. Begitu 2 hari mau pulang sembuh turang. Gimana ceritanya? Kan bermasalah kan? Apalagi kalau misalnya wukufnya sampai wukuf safar, di bawah itu pakai ambulan, gotong ke sana. Hanya wukuf, ya wukuf safar itu bawa ke sana. Diletakin di mobil-mobil itu orang yang sakit-sakit itu Pak. Kalau orang yang sakit-sakit itu haji Pak, dibawa pakai ambulan Pak, digeletak-geletakin itu di bangsal-bangsal sana itu, satu. Yang penting dia wukuf di Arafah, wukuf, udah sehari semalam gitu kan, di situ diem, diem aja dah. Nanti kalau udah selesai wukuf nggak usah lontar jumroh, nggak usah, itu mah diwakili, bawa lagi, udah sah jadi haji itu. Maka haji namanya wukuf, harus wukuf di Arafah. Kalau bukan wukuf bukan haji, nggak sah hajinya. Ya umroh dengan haji beda. Kata orang umroh mah haji kecil, enggak ada haji kecil, enggak ada haji gede. Haji ya wukuf di Arafah. Umroh mah muter-muter doang, plus piknik. Kalau umroh mah piknik, ya cuma ngeliat doang. Ntar besok haji ke sini gitu. Ya lingkungan dipermisiin, datengin. Ya datang beres, salam-salaman beres, doa. Ya barang sana pesen-pesenan lah gitu kan. Pesannya doa, yang bagusnya pesen doa. Doain ya Bang, nanti kalau sampai Mekah sebut nama saya Bang ya. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Riono bisa datang ke Mekah. Ya Pak Riono bin Suhadi, mudah-mudahan bisa datang ke Mekah karena Pak Riono teman saya. Ya Allah, kabulkan doa sih di situ. Makanya kadang-kadang ada orang yang beri gaji buat catatan teman-teman nih, selembar nih Pak, selembar. Begitu sampai Mekah disebut nih, itu Ka'bah, nyebut dia. Begitu selesai sholat, selesai tawaf, selesai sa'i, kemudian tahalul, cukur, minum air jam-jam, sholat 2 rakaat, baru nyebut. Misalnya, mudah-mudahan Bang Ali bisa sampai ke Mekah haji, Bang Yasin sampai ke sana haji, Pak Maulana berhaji lagi, gitu kan? Pak Haji Lamin ke sana lagi, gitu misalnya itu. Disebut kayak gitu, biasanya pesan-pesan kayak gitu. Kemudian persiapan syariatnya gimana? Ya sampean belajar sholat, jangan sampai sampean sampai sana nggak bisa sholat. Emang ada orang haji nggak bisa sholat Pak Riono? Banyak, bukan ada lagi, banyak. Biasanya itu haji-haji kayak gitu, haji-haji yang dadakan itu. Saya punya saudara teman anggota dewan, kan hajinya itu haji nggak pakai nunggu itu, ya kan, didadak. Keluarganya salah satunya nggak ada yang bisa sholat.
istrinya repot itu kan, karena disangka hidup ini nyaman-nyaman saja, nggak bisa sholat. Ya di sana gimana? Ya jadi kayak orang bodoh di hotel doang kan kayak gitu. Sholat juga cuma ikut-ikutan saja, sia-sia. Sampai sini belajar sholat beres. Karena nanti kita Pak, kalau cuma sholat fardu mak, insya Allah ada yang imamin. Imam Syekh Sudes, ya kan? Imam Al-Haramain sanalah itu. Tapi kan setelah sholat fardu sampai kan di situ dekem di Masjidil Haram, diem, nunggu misalnya yang jelas pasti nih. Berangkat habis asar, sholat pasti maghrib sama isya. Nunggu dari maghrib sama isya, ngapain sampai di Masjidil Haram? Nongkrong. Kan sampean mesti sholat sunnah ba'diyah kan, sholat sunnah hajat, sholat sunnah ini macam-macam kan sholat. Kemudian zikiran. Kemudian yang pasti nih, duhur balik asar. Duhur sampai duhur mesti baliknya asar. Nanti asar baru balik lagi, kan kayak gitu. Subuh berangkat jam 3. Kalau hotelnya dekat, ONH plus bayarnya 200 juta mah iya, ngelongok doang lompat selesai. Nah kalau kita yang 35 juta, 40 juta, 50 ke bawah, jauh hotelnya, maka berangkat sholat subuh jam 3. Sampai ke sana ngapain? Sama kan harus sholat tahajud, sholat hajat, ya kan, sholat tobat barangkali mungkin, atau sholat-sholat yang lainnya. Lah kalau nggak bisa sholat, rugi. Beresin dulu sholat. Syukur di sini Pak, mohon maaf, saya juga nggak maksa ya. Jenengan bisa baca Quran. Jadi kalau di Masjidil Haram sambil nunggu baca Quran, mantep itu kan. Yang ngaji baca Quran, iktikaf di Masjidil Haram selama sampai haji. Tuh syukur. Tapi kadang-kadang yang baca Quran jarang ya, jarang yang bisa. Banyak kan jarang. Ada yang bisa ada. Kalau bisa mah mantap bener dah. Itu mau udah bagus banget. Tuh baca Quran. Syariatnya diberesin dulu di sini. Jangan asal haji, nanti ngawur hajinya. Ya seperti itu. Ya syariatnya diberesin. Baca doa. Doa tawaf gimana? Doa sa'i gimana? Doa minum air zam-zam gimana? Ya kan? Doa melontar jumroh gimana? Saya nggak bisa Pak Riono. Terus gimana? Nah, ada doa sapu jagat. Tawaf doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sa'i doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus minum air jam-jam nggak bisa doanya Robbana atina. Lontar jumrah Robbana atina. Balang jumroh Robbana atina. Nyium hajar aswad Robbana atina. Kan kayak gitu. Nah, ini apa? Untuk orang yang memang tidak bisa doa macam-macam. Karena semua itu ada doanya. Saya nggak bisa semua ini Pak Riono. Itu aja deh. Doanya Robbana atina apa ya? Semua Robbana atina dah. Ya. Saya juga ngajalin jamaah saya dulu kayak gitu. Saya nggak bisa Pak Riono, doa panjang banget doanya. Doa tawaf panjang Pak. Tawaf pertama apa? Tawaf kedua apa? Alah, mumet kan ini. Yang namanya juga haji, namanya orang awam. Jadi Bu, Robbana atina aja dah. Semua Robbana atina, kelar. Doa muter-muternya doa Pak. Jadi dengan ini habis sholat nih ya. Habis sholat sampai muter-muter doa nih. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, misalkan Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina. Terus doa lagi Rabbana hablan min azwajina, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Allahumma nas'aluka salamata fid dini wad dunya bil semacam doa muter doa. Dikemas seret, dilempit jadi satu klep, masukin ke doa sapu jagat klep, Robbana atina fid dunya. Itu namanya juga doa sapu jagat. Makanya saya tadi ajarin ke orang yang tadi nggak bisa doa tawaf nggak bisa, doa sa'i nggak bisa, doa minum air jam-jam nggak bisa, doa tahalul nggak bisa,
doa lontar jumrah nggak bisa, doa nyium hajar aswad nggak bisa, doa semacam-macam nggak bisa lah. Robbana atina kelar, beres kan. Cuma nanti di makam Rasulullah jangan Robbana atina, Allahumma sholli ala sayyidina, gitu. Jangan teman-teman Robbana itu giliran depan makam Rasulullah Robbana dia ya boleh-boleh saja, tapi kan itu kan salamnya enggak pada tempatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kan Rasulullah di situ. Ya, itu di situ. Terus apa lagi nih? Ya, masih banyak banget aslinya ini ya. Masih banyak banget. Ini tentang masalah niat haji ya, Pak ya. Ya, jadi haji seperti itu. Yang tidak haji gimana? Ya udah kurban. Di sini Indonesia, kambing, sapi, korban kalau punya rezeki. Nggak punya rezeki Pak Yono, bantuin korban di masjid, siapin bambu, semuanya disiap, beresin kan kayak gitu. Sampai korban tenaga, korban pikiran, ya, korban waktu, ya, korban semuanya kayak seperti itu, dibantu masjid. Itu saja ya, diberesin tentang masalah haji. Ya, yang mau haji silakan diniatin. Niat dari sekarang. Siapa tahu sampan malam-malam nemu duit sekoper, kan nggak tahu ya kan. Kalau saya nggak haji gimana Pak Riono yang terakhir nih? Ini saya cerita. Ya nggak apa-apa Pak, sampan nggak haji ya nggak apa-apa, nggak usah kecil hati sama orang yang udah haji. Saya mau kayak gini, kayaknya bukan orang alim, saya bukan haji ya. Kumpul sama Pak Haji nih, ini udah haji, ini udah umroh, ini saya sendiri yang melarat. Nggak usah kecil hati. Belum karuan, belum tentu yang haji aja hajinya diterima. Kayak saya ini belum tentu diterima hajinya. Ya, saya umrohnya belum tentu diterima. Kan seperti itu. Nah, amalan orang itu nggak ada yang tahu. Nggak usah kecil hati, nggak usah. Di masjid pun udah pada haji umroh semua, saya doang yang belum, akhirnya nggak sholat gitu. Kayaknya pelanggaran kalau kayak gitu. Ya nggak usah kayak gitu, biarin aja. Yang udah haji aja gitu. Nggak usah kecil hati. Ya, amalan orang yang bikin masuk surga ya belum tentu haji juga. Ya, haji juga belum tentu. Haji dulilak, haji gundul barangnya galak. Naik haji ngadu jago melulu. Ya kan, naik haji pasang nomor melulu tuh, dulu tuh ada orang haji pasang nomor terus. Ya, haji senengnya bojo melulu kan kayak itu. Ya, jadi seperti itu Pak ya. Jadi nggak usah kecil hati. Ya, amalan-amalan ibadah nggak usah kecil hati. Yang penting sampean rajin sholat. Yang dibanggakan itu rajin sholat. Terutama sholat fardu jamaah di sini. Wis itu aja kebanggaan kita, itu aja udah. Kebanggaan orang miskin, miskin harta maksudnya ya, rajin sholat. Itu yang kita banggakan nanti di hadapan Rasulullah. Di hadapan Rasulullah. Karena Rasulullah itu tidak akan kenal kita. Emang sampean kenal Rasulullah kan? Ya, terus saya mau tanya kenalnya di mana? Sampean nggak ngerti zamannya. Rupanya Rasulullah kayak apa? Sampean kenal. Sebaliknya Rasulullah juga nggak kenal sampean. Ya kan? Nggak kenal. Saya kan sholawat saben hari. Iya sholawat, tapi kan belum ketemu. Nanti di padang mahsyar, di padang mahsyar, Rasulullah hanya melihat doang, melihat sampean. Ciri-cirinya nih Pak ya, makanya ingat-ingat. Ciri-cirinya hanya satu, mukanya bercahaya, titik. Lainnya hitam-hitam semua. Ada orang percaya, itu umatku. Itu dok, Rasulullah nggak kenal kita. Yang mukanya bercahaya, minggir sebelah kiri. Yang mukanya hitam, mau sono sebelah sono. Tuh kayak gitu nanti Rasulullah tuh. Nggak kenal nama kita. Kok bisa bercahaya muka sampean? Karena sampean wudu saben hari. Tuh. Ya, kelar kan? Karena sampean wudu saben hari. Wudu saben hari berarti apa? Sholat toh. Selesai tuh. Sholat toh. Man, sampean wudu saben hari berarti kan sampean sholat. Yang tidak sholat nggak bakalan mukanya bersinar. Ngomong apa? Mau dapat syafaat dari mana? Sholat aja enggak kok. Nah, saya kan yang penting banyakin sholawat, nggak usah sholat. Nggak bisa. Sholat sama di Senayan tuh,
Ya, di sana kumpul orang ribuan di Senayan. Sampean beda kabupaten, cuma sampean satu partai. Kaos kuning berarti Golkar tuh sana sebelah sana. Merah berarti sana tuh PDI itu belum lihat kan? Kan saya lihat kaos, saya bukan lihat mukanya orang kan? Logika nggak Pak? Oh, yang biru, hijau berarti PKB itu sana tuh. Sama besok di Padang Mahsyar, mukanya orang bersinar, mencorong tuh kalau bahasa Jawanya, bersinar. Nah, itulah umatku. Kenapa umatku bisa mukanya bersinar? Karena itu wudhu saben hari, yaitu sholat. Pinggirin sama Rasulullah. Yang mukanya hitam, sono lah, ya kan? Baru tuh, ya Pak ya. Ini motivasi biar sampean semangat sembayangnya ya. Sembayang jangan lupa. Muka tiap hari harus dicuci. Dicuci apa? Pakai air wudhu, ya. Karena wudhu itu penting. Wudhu itu suci, mandi juga suci. Mandi dengan wudhu bersihan mana? Kira-kira mandi sama wudhu, ya bersihan mandilah. Mandi sama wudhu, sampean mandi keramas, obyok lah ya, sabunan, bersih ora? Wudhu letak-letok doang. Tapi kenapa kok mandi, habis mandi sampean boleh sholat nggak? Nggak boleh. Kalau habis wudhu boleh sholat. Tuh, bedanya di mana Pak Riono? Nanti kalau kalian manggil saya lagi ya. Udah jam 9. Itu saja yang saya sampaikan ya. Ya, jadi diingat-ingat ya, diingat-ingat Pak Ali ya. Mandi sama wudhu bersihan mandi, tapi mandi nggak boleh sholat. Wudhu boleh sholat. Bedanya di mana Pak Riono? Nanti kalau sampai manggil saya lagi. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin. Wa salam radhiyallahu ta'ala an sahabat Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan lima huwa ikabil majidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimati min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulika wa lima sabana salam bil haq wa la ilaha illa mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadim miqdar ladin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tudana biha min jamil sayyiat wa tarbauna biha innaka ala darajat wa tubalina biha salayat jamil hadimil hayati dunya wa abadal mamat. Inna sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadirajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal sama karamnal Qur'anil azim wa mahallana wa masabana wa masulana sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wa silatan wa barakatan samaila wa ila hadrati habibina wa syafiina wa tuwasina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil iman amyai wal muslim wal ali wa suwati was salihin wa sahabati wa dan wal ulama il amil wal musamil wal syed wajal mujadil bismillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin nusulan sayyidina Syabdul Qadir Jalani Subhanahu wa jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribina rasulillah abaina wa ummahatina wa jadana wa jadatina wa asatidina wa ustadina wa limastama'una bi samil ajri. Allahumma ihfirlahu warhamhu wa bi'afu anhu. Allahumma ihfirlahu warhamhu wa bi'afu anha. Allahumma ihfirlahu warhamhum wa abihim wa anhum. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa kama rabbayana shighara. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha,
ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari pribadi saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.